Halo teman-teman, selamat malam. Aku Anggi, kembali di Berbagi Layar bersama Dididik. Setiap minggunya tentunya Dididik datang lagi nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol seputar pendidikan, karir, pokoknya hal-hal yang bisa bikin kita semua terinspirasi. Dan malam ini kita juga punya satu orang tamu spesial, tamu istimewa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, teman-teman bisa ikut menyimak dan tentunya juga nanti bisa ikut diskusi, bisa ikut kasih pertanyaan. Karena malam ini nih kita juga bakal bincang-bincang seru tentang gimana sih tata kelola internet dan bagaimana peran anak muda dalam regenerasi tata kelola internet bersama Kak Diva. Nah, sebenarnya siapa Kak Diva ini? Dan apa sih sebenarnya tata kelola internet itu? Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman atau untuk adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan atau bahkan mau berkarir di dunia ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masih tunggu Kak Diva untuk bergabung dan teman-teman juga jangan lupa untuk bertanya, nanti bisa bergabung juga di diskusi kita. Halo Kak Diva, silakan. Nah, ini kita nih sama Kak Diva. Ya, kita tunggu sebentar ya. Hai, ini dia Kak Diva. Halo Kak Diva. Halo, halo. Selamat Suaraku jelas ya? datang di Berbagi Layar di Didik. Udah cukup Halo. jelas kok. Oke, sip. Iya, Kak Diva apa Eh, kabar? baik, alhamdulillah. Anggi apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Ini senang banget malam ini kita bisa ketemu sama Kak Diva walaupun secara virtual. Tapi makasih banyak udah mau berbagi di Berbagi Layar di Didik. Selamat datang, Kak Diva. Ini udah diundang. Loh, langsung Iya, diselesai nih. ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Kak Diva, aku mau ngenalin dulu nih Kak Diva sama teman-teman karena eh, tak kenal maka kata sayang ya. Dan tentunya juga menurut aku profil Kak Diva tuh wah keren banget. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton. Nah, Semoga. iya. Kak Diva ini nama lengkapnya Suara Diva Anurdia Devi. Bener nggak Kak Diva gitu ya? Ya, benar-benar. Wah, ini sekali, Oh ini iya. jarang banget ada orang yang nyebutnya bener. Oh iya, Biasanya tuh biasanya agak suara ini ya. Salah ya. atau Supara. Iya. Nah, Kak Diva ini adalah seorang konsultan komunikasi dan pemerhati tata kelola internet dan dulu menyelesaikan sarjana ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dan menyelesaikan S2 Master of Science in Communication di Universitas Indonesia. Wah, dan ini baru lulus tahun 2020 kemarin ya Kak Diva ya? Iya, sebenarnya sidangnya Desember 2020, cuma 2020. kalau kayaknya ijazahnya 2021 nih. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti termasuk angkatan ini pandemi juga ya? Angkatan Corona. Wah, angkatan corona keren-keren pokoknya. Nah, Kak Diva ini sekarang bekerja di Australian Council for Educational Research, betul ya Kak Diva ya? Sebagai seorang communication consultant sejak November sampai sekarang, lalu juga pernah menjadi personal staff of presidential spokesperson sebagai digital communication specialist. Pernah juga bekerja di Pandi. Wah teman-teman kalau tahu titik ID, nah itu salah satu produknya Pandi juga kalau nggak salah ya Kak Betul, Diva. betul. Nah, dulu pernah bekerja di Pandi dan dulu juga pernah magang di tabloid Nova, Kompas, Gramedia. Ya. Hmm. Lalu prestasi Kak Diva ini luar biasa banget. Aku bakal bacain beberapa aja karena sebenarnya banyak Oke. sekali, tapi nanti waktunya habis ya. Jadi Kak Diva ini pernah menjadi Asia Pacific Network Information Center Fellowship participant pada tahun 2019, lalu menjadi delegasi Indonesia untuk Kiala Indonesia di Mesir ya, Kak Diva tahun Betul. 2017, menjadi Indonesian Delegates for Fifth Year Hubungan Baik Indonesia Aljazair tahun 2014,
Terus Best Choice Video UMN Juice 2015 for You, Me and the Sea. Wah, keren banget. Dan ini banyak yang berhubungan sama Al Jazeera juga ya ternyata. Mm-mm. Wah. Lalu Kak Diva juga aktif di Internet Development Institute, a Volunteer of Asian African Commemoration 2015 dan TEDx Ultima 2013. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton juga bisa kecipratan nih kerennya sama Kak Diva. Semoga lebih keren. Iya, amin. Anggi lebih Kak keren Diva, deh kalau lihat profilnya. oh gila-gila. Amin, amin, amin. Nah, Kak Diva ini kalau aku lihat, Kak Diva tuh banyak di sini banyak banget pengalaman-pengalamannya terkait dengan internet, communication. Dan itu tuh emang dari dulu suka, dari kecil suka sama yang berhubungan dengan internet dan komunikasi atau gimana? Sebenarnya awal mula berhubungan dengan tata kelola internet itu waktu di Pandi. Waktu di Pandi itu, waktu itu kebetulan saya belum lulus S1. Terus kemudian bekerja sebagai communication officer, sampai lulus S1 masih di situ, dan melihat jarang sekali ada anak muda yang mau terjun ke dunia tata kelola internet. Nah, waktu itu juga saya ngobrol sama teman-teman saya yang berlatar belakang IT. Mereka bilang, wah bagus sih kalau mau konsen di situ, karena karena jarang sekali ada anak muda yang mau fokus di bidang tersebut gitu, karena tidak tahu lapangan pekerjaannya seperti apa, kemudian dunianya seluas apa gitu, karena kan kalau sekarang anak-anak generasi kita lebih banyak yang fokus ke startup ya, atau e-commerce, atau apa fintech atau edutech gitu ya. Kan jarang sekali yang mau terjun ke dunia tata kelola internet. Awal mulanya jadi dari Pandi sih. Oh, jadi dari situ terinspirasi untuk lanjut di dunia IT ya. Apa sih asyiknya di dunia IT, Kak Diva? Asiknya pertama, karena saya mengalami beda-beda industri, enaknya di dunia IT itu mostly egaliter orang-orangnya. Jadi, as long as kamu mau belajar, as long as kamu mau berkembang dan serius di situ tuh, uh, para guru gitu atau orang-orang yang sudah terjun lebih dulu tuh nggak segan untuk ngajarin kamu ataupun membimbing ataupun nolongin sebagai teman gitu. Tapi selain itu juga, selain egaliter, itu adalah luasnya kesempatan untuk berkarya kalau menurut saya. Karena kalau saya melihat dan mengikuti komunitas tata kelola internet secara global, yang dari Indonesia itu perwakilannya selalu sedikit sekali, sekitar 3 orang mungkin atau 4 orang. Sementara kalau negara lain, misalkan contoh Bangladesh, bisa sampai 50 orang, ataupun Korea juga sampai 10 orang gitu. Jadi, padahal kan Indonesia itu pengguna internet terbanyak ya di Asia kayaknya, selain India. Betul. Iya, Jadi betul. harusnya lebih banyak lagi yang terjun ke dunia tata kelola internet. Jadi masih terbuka luas banget untuk anak muda Indonesia mau terjun ke dunia tata kelola internet nasional maupun global. Wah, jadi sebenarnya dalam perjalanan karir Kak Diva tuh Kak Diva ngelihat wah ini ada peluang yang jarang orang lihat, padahal sebenarnya luas banget kesempatannya gitu. Wah, siap-siap. Selain itu Dan juga di dunia tata kelola internet itu banyak sekali peluang untuk mendapatkan fellowship ataupun pengembangan diri gitu ya. Jadi bisa diketahui tiap tahun tuh mungkin ada sekitar 4 sampai 5 fellowship yang mana tuh kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi dengan pemuda dari mancanegara, dari kawasan Asia Pasifik misalkan, ataupun satu dunia secara global. Jadi rasanya untuk terjun di dunia tata kelola internet itu tidak hanya membatasi kamu di satu bidang seperti saya misalkan di komunikasi, tidak hanya sebatas membahas komunikasi, tapi juga bahas ternyata kita tuh perlu loh regulasi terkait internet shutdown misalkan, ataupun regulasi terkait IP address, hal-hal kayak gitu kita bisa belajar meskipun latar belakang kita sebenarnya bukan IT. nah itu dia. Tadi kan latar belakang Kak Diva kan memang komunikasi ya, lalu terjun ke dunia IT. Tapi ternyata di dunia IT juga banyak orang yang membantu Kak Diva untuk terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin teman-teman bisa
mengkolaborasikan bidang mereka ke dunia IT jadi lebih luas lagi. Karena tata kelola internet itu memang multi stakeholder, tidak hanya dari bidang IT, tapi juga dari bidang hukum, juga dari bidang sosial budaya, dari bidang komunikasi juga karena untuk penggunaan ya internet itu adalah medium untuk berkomunikasi begitu kan. Betul Jadi betul. tata kelola internet itu multi stakeholder dan bisa diikuti, dimasuki oleh orang dari berbagai latar belakang. Wih, keren keren. Nah, Kak Diva, ini karena teman-teman yang ada beberapa teman-teman yang baru datang juga, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga, udah kenalan-kenalan. Mungkin Kak Diva boleh nggak ceritain kayak sederhananya tata kelola internet itu, atau kalau nggak salah istilahnya itu internet governance ya. Ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Sebenarnya tata kelola internet tuh mengelola ekosistem internet. Jadi kalau kita ini agak saintis dikit ya. Kalau Nggak mau apa-apa. rujuk sama WSIS, kalau mau rujuk World Summit on Information Society tahun 2005. Jadi ekosistem internet itu terbagi 6. Pertama tuh ada, sorry aku sambil nyontek nih. Iya, nggak Pertama apa-apa. itu ada naming and addressing. Jadi itu naming and addressing itu intinya kelompok-kelompok atau organisasi yang mengelola IP address sama domain names. Kemudian ada lokal, nasional, regional, and global policy development. Itu isinya ada pemerintah, ada akademisi juga di situ karena kan akademisi bidang hukum tentu akan terjun ke situ. Kemudian ada NGO-NGO yang fokus pada bidang policy development-nya internet. Itu baru 2. Kemudian yang ketiga itu stakeholder-nya adalah education and capacity building, di mana itu juga isinya ada akademisi, NGO, kemudian society pengguna internet. Terus kemudian stakeholder keempat itu adalah pengguna. Pengguna ini ya tentunya kita-kita semua ini ya, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai YouTube, semuanya itu adalah salah satu bagian dari stakeholder internet. Kemudian yang kelima itu ada shared global services and operations. Jadi ini lebih kepada penyedia jasa internetnya, seperti ISP misalnya. Kemudian yang terakhir keenam itu ada open standards development. Ini adalah lembaga-lembaga acuan untuk bagian open standards and development. Jadi ekosistem internet atau ekosistem tata kelola internet ya memang seluas itu karena internet sekarang kan digunakan oleh hampir semua orang ya. Penetrasi internet di Indonesia aja sudah mencapai 73% kalau menurut datanya Hootsuite sama We Are Social 2020 gitu. Ada 130 juta ya kalau nggak salah orang di Indonesia. Artinya itu hampir setengah ya penduduk Indonesia yang menggunakan internet ya Kak. Dan kita Lebih juga sih, termasuk 73%. iya, woi, itu akurat banget ya datanya. Itu berarti ya termasuk kita juga ya sebagai pengguna tadi seperti yang Kak Diva jelasin juga. Nah, terus dari tata kelola internet ini yang banyak ini dari 137 juta pengguna itu pasti ada anak muda kan, karena Indonesia juga bentar lagi malahan sudah masuk ke bonus demografi, lebih banyak anak mudanya gitu. Nah, peran kita sebagai pemuda tuh apa sih di sini Kak Diva dalam tata kelola internet ini? Pertama, pastinya kita sebagai pengguna, sebenarnya gini, kenapa kita sebagai anak muda harus mau terjun ke dunia tata kelola internet? Satu, karena kita tuh yang paling banyak menggunakan internet loh dibanding generasi lain. Dan kita perlu ikut turut serta dalam membentuk regulasi internet. Kenapa? Karena kita itu digital natives, kita yang memakai internet dari kecil gitu, dari lahir udah ada internet gitu, istilahnya kita SD udah belajar internet gitu. Jangan sampai sebuah regulasi jangan sampai sebuah regulasi hanya dari satu sudut pandang. Misalkan dari sudut pandang generasi baby boomers ataupun generasi silent gitu. Sementara kan internet digunakan oleh generasi kita milenial ataupun generasi Z ataupun generasi alpha sekarang ya. Jadi satu itu, pertama kita perlu turut serta dalam membangun regulasi yang mencakup semua generasi. Kemudian yang kedua, sebagai pengguna kita juga perlu sebenarnya mengawasi dan paham ini kita sesuai nggak sih menggunakan media sosial dengan regulasi yang terkait yang sudah ada. Misalkan kayak kita sering online shopping nih, kan kita harus sadar diri juga, harus mawas diri juga. Sebenarnya udah ada belum sih aturan terkait penggunaan data pribadi misalkan? Apakah sudah tepat dijalankan oleh para
e-commerce tersebut, atau jangan-jangan sebenarnya mereka menerobos data privasi kita. Jadi lebih pada juga mengawasi sebenarnya. Jadi kita sebagai pengguna itu nggak cuma pasif tapi juga aktif gitu. Iya. Itu kita bisa mulai dari situ. Wah, kalau tadi yang poin Kak Diva itu terakhir mengawasi dan paham tentang internet itu sendiri berarti berhubungan dengan digital literacy dari kita sendiri ya Kak ya. Betul. Saya tuh selalu Jadi menekankan gini, literasi itu bukan cuma perihal membaca, tapi memahami. Karena kalau membaca tanpa melihat konteks tuh buta aja gitu sebenarnya. betul. Jadi kalau misalnya kita lagi gulir-gulir nih mau beli sesuatu, terus tiba-tiba ada syarat dan ketentuan, tapi habis itu dibaca tapi nggak dipahami, oke-oke aja, itu bukan Mm-mm. berarti kita udah literat ya, walaupun kita bisa baca ya Kak, Mm-mm. tapi Karena memahami itunya gitu. Gimana Kak? memahami itu kayak, oh oke, konsekuensinya gini, kita paham konsekuensinya. Misalkan kita mau masuk suatu web gitu ya, terus tiba-tiba ada pilihan web ini akan mencatat atau mengambil cookies Anda gitu kan. Sebenarnya itu kan kita bisa milih nih cookiesnya gitu ya, mana aja yang mau diambil sama si web itu. Kita punya pilihan untuk meng-close web tersebut, atau juga punya pilihan untuk memilih cookies mana yang kita izinkan gitu. Jadi benar-benar paham, oh oke, kalau saya ngizinin dia mengambil cookies ini, efeknya ke saya apa ya? Lebih ke situ sih, pemahamannya itu. Dan sayangnya mungkin dulu nih Kak Diva, aku tuh SMP sekitar tahun 2000 berapa? 2008. Tahun 2008 di Oke. SMP aku itu ada pelajaran TIK namanya. Mm-mm. Teknologi Informasi dan Komunikasi ya dulu ya. Mm-mm. Nggak tahu kalau misalnya di sekolah Kak Diva apa namanya dulu, tapi dia namanya TIK. Mm-mm. Terus di situ ya kami belajar cara pakai komputer, terus cara Mm-mm. bikin email waktu itu, bikin Friendster, Mm-mm. tapi belum sampai ke tahap ini gitu. Jadi mungkin kayak berarti kalau gitu guru-guru di Indonesia itu berarti harus jauh lebih digital literat lagi biar murid-muridnya juga lebih digital literat, ya nggak Kak? Setuju. Sebenarnya ini saya tuh ada satu fakta mencengangkan. Udah kayak Wih, clickbait gila-gila. loh. waktu waktu saya waktu itu saya pernah mendapatkan kesempatan untuk berkeliling ke beberapa sekolah SMP di Tangerang Selatan. Waktu itu saya ingat sekali ada satu pertanyaan dari anak kelas 1 SMP. Dia bertanya begini, Kak, kalau misalkan saya pakai VPN, data saya tuh bisa tetap dilihat nggak sih? Gitu. Terus otak saya tuh kayak gini, wah anak kelas 1 SMP udah bisa mikirin itu ya gitu. Sementara terus saya dulu waktu kelas 1 SMP kan belum belum ngerti, belum sampai paham terkait siapa yang bisa melihat data saya gitu. Jadi saya bersyukurnya, alhamdulillahnya mungkin generasi muda yang lebih muda dari saya gitu udah lebih paham terkait konsekuensi terkait data kita di internet, data kita di dunia digital gitu, dibanding mungkin saya waktu zaman itu gitu. Jadi saya rasa sebenarnya kita sudah mengarah cukup baik sih untuk masalah digital literasi untuk setidaknya generasi mudanya ya. Cuma memang kalau menurut Michael Kotler gitu ya, kita jangan sampai jadi warga negara dunia kelima karena kita tidak mau belajar hal baru lalu kita jadi punah karena tidak mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang harus dilakukan dan dicamkan oleh guru-guru juga. Jangan sampai kalah nih dari anak-anak yang diajarkannya. Betul, betul. Wah, itu poin penting banget sih Kak Diva. Ini ada dari Kak Fairaha. Ya ampun, kebiasaan accept all cookies. Hati-hati loh, jangan lupa di ini clean cookies and cache. Nah, itu dia. Nanti dicatat ya Kak, jangan lupa. Tadi kata Kak Diva. Tadi menarik banget Kak Diva pengalamannya Kak Diva bahwa anak-anak SMP kelas 1 sekarang udah ngerti tentang VPN gitu. Mungkin kalau aku I was 2 days years old gitu. Aku tahu kalau kita harus menghapus nih semua cookies dan lain-lain gitu. Tapi mungkin memang Indonesia sendiri punya tantangan yang besar ya menurut Kak Diva sendiri gimana? Kayak isu apa sih sebenarnya dalam hal tata kelola internet ini yang dihadapi oleh Indonesia gitu? Oke, pertama kita butuh ada pemahaman bahwa teknologi itu bukan panacea.
teknologi itu bukan obat segala permasalahan di muka bumi. Nggak semua permasalahan di muka bumi itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Hanya dengan teknologi maksudnya. Apakah teknologi menjadi bagian dari itu? Iya, pasti. Cuma bukan solely si pengembangan teknologi itu sendiri. Perlu ada edukasi juga, perlu ada penyampaian yang baik juga. Jadi perlu ada dari segala sisi gitu kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah. Kedua, Iya. terkait permasalahan terbesar kita adalah uh, kamu pernah nonton film ini nggak, Too Big to Fail? Belum tuh kayaknya Kak Diva. Di sini aku Oke, lupa jadi banget filmnya. uh, Too Big to Fail itu sebenarnya adalah film terkait perusahaan-perusahaan keuangan besar di Amerika yang waktu itu hampir bangkrut gitu ya. Dan jutaan orang hidupnya tergantung sama perusahaan keuangan itu. Nah, sekarang di dunia abad sekarang ini banyak sekali too big to fail tech companies, misalkan Google, Facebook, Instagram. Kayak kemarin Google sempat ngedrop cuma berapa menit, semua orang langsung stres karena aduh nggak bisa ngakses Gmail, aduh nggak bisa ngakses Google-nya sendiri. Iya kan, jadi sudah terlalu banyak too big to fail tech companies menurut aku. Dan itu perlu diregulasi, uh, diregulasi secara komprehensif ya mungkin yang lebih tepat. Karena sekarang ini kebanyakan too big to fail tech companies itu diregulasi itu per bagian. Seperti misalkan Gojek nih ya, saya ambil contoh. Gojek itu ada yang bagian Go Ride-nya sama Go Car-nya itu diatur melalui bawahnya Kementerian Perhubungan. Kemudian GoP-nya diregulasi melalui OJK, BI, dan sebagainya. Sementara kan itu sebenarnya satu super app gitu ya, yang perlu ada regulasi sendiri terkait super app itu atau terkait too big to fail tech companies tersebut. Jadi itu sih rasanya yang lebih urgent untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga, uh, kita sudah lama mengajukan RUU perlindungan data pribadi yang entah kenapa sampai sekarang belum disahkan juga. Semoga tahun ini bisa disahkan. Nah, padahal itu kita butuh banget karena hampir semua orang dari dewasa sampai muda itu menggunakan internet dan tidak ada perlindungan data yang tepat terkait data di internet. Jadi 3 hal itu sih. Pertama, teknologi bukan panacea. Kedua, perlu ada regulasi too big to fail tech company. Ketiga, semoga RUU perlindungan data pribadi cepat disahkan. Amin, itu jadi catatan dan jadi harapan kita semua juga ya. Dan mudah-mudahan pemuda-pemuda, terutama kita yang punya literasi yang lebih dari generasi sebelum kita bisa melakukan hal itu, gitu, bisa membantu hal itu. Nah, Kak Diva, ini ada pertanyaan nih dari Kak Benhard Faras. Ini katanya bagaimana cara anak muda, halo Kang Ben, bisa menjabat di posisi strategis, sedangkan saat ini masih didominasi sebagian teks hilang ya. Kayaknya kemarin sebagian teks hilang. Ya, dulu anak 90-an kayaknya tahu ya dulu zaman sebagian teks hilang. Kalau SMS pakai HP Esya Hidayah. Iya, yang dihitung per karakter gitu ya. Rp1 kan. Nah, iya. Ini Kak Benhard mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya di kolom komentar karena sepertinya ini tidak cukup karakternya. Tadi masih pertanyaan tadi sih gimana cara anak muda bisa menjabat di posisi strategis gitu Kak Diva. Kayak aku agak paham konteksnya sih. Semoga benar ya tebakanku. Sedangkan saat ini masih didominasi oleh bukan anak muda intinya gitu kan ya. Satu, ketahui tempat kita berada sekarang itu memungkinkan kita untuk berkembang lebih tinggi atau lebih jauh atau tidak. Karena ada tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita untuk berkembang lebih tinggi ataupun lebih jauh. Kedua, mau tidak mau harus menunjukkan kepada generasi sebelum kita bahwa kita tuh bisa loh dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Kita bisa loh menjalankan tugas yang lebih menantang. Ketiga, cari supportive support system. Iya. Support system ini bukan cuma keluarga loh ya, bahkan lingkungan kantor itu support system menurut saya kalau mau berkembang lebih jauh.
Karena kita lihat mungkin banyak di beberapa tempat yang ada seperti startup sekarang apa ya? Banyak sih. Contohnya saya melihat gini. eh di Gojek misalkan itu banyak yang berusia 20-an 30-an gitu. Di usia-usia sorry, di jabatan-jabatan yang tinggi. Itu kan berarti memang tempatnya dan support sistemnya ada gitu. Kalau misalkan di tempat dan support sistem yang tidak ada ya harus merubah dari luar itu kadang salah. Kadang ada tempat yang tidak bisa diubah. Dan itu Jadi tempat-tempat yang tidak adaptif seperti itu gimana ya bisa dibilangnya ya? Kemungkinan besar akan lebih sulit akan lebih sulit. untuk apa ya? Selain kita berkembang juga tempatnya akan lebih sulit untuk menghadapi dunia nyata. maksudnya Iya maksudnya benar. menghadapi dunia nyata tuh kayak ayo sadar diri ini tuh udah apa ya? Udah saatnya kamu regenerasi gitu. Iya betul betul. Jadi bukan sel aja yang harus regenerasi ya, diri kita juga Mm-mm. sebagai pribadi harus regenerasi. Luar biasa ya. Banyak kata-kata mutiara hari ini ya Kak Diva. So bijak Tadi banget ya benar malam kata, minggu luar biasa loh. iya. Ini benar kata Kak Benhard tadi, didominasi oleh generasi tua. Jadi betul ya tadi interpretasi kita dengan sebagian teks hilang tadi. Ya Nah, tapi itu kalau ya harus nunjukin dulu ke mereka bahwa ini tuh saya bisa loh gitu dan that's iya, what I do now gitu. Kayak oh kamu nggak ngasih saya kesempatan di sini, saya bekerja di luar. iya, saya saya cari kesempatan saya yang lain. betul maksudnya jangan melimitasi diri sendiri lah menurut aku. Hidup Iya. ini terlalu singkat untuk melimit diri sendiri. Wah, luar biasa. Jadi tadi ketahui tempat kita sekarang, tunjukkan kalau kita bisa kasih tanggung jawab dan cari support system. Kata Hmm. Kang Benhard nih, Kak Diva nanya lagi, kalau cara Kak Diva sendiri gimana? Apa sih rencana Kak Diva? Atau mungkin Kak Diva juga bisa bercerita apa sih pada titik apa Kak Diva merasa kayak ini tempat gue gitu, gue mau ada di sini gitu. Sebenarnya dibanding pada ini tempat gue tuh lebih pada oke ini udah titik maksimal saya berkembang di sini. Hmm, Jadi kadang kita harus sadar itu karena banyak temen juga yang cerita hmm, eh, misalkan, oh ini aku udah nggak bisa berkembang di sini gitu. Cuma dia bingung juga harus berkembang kemana, harus pindah kemana. Kadang ketika kita udah sadar, kita harus sadar, salah. Kadang kita tuh belum sadar dulu gitu. Sebenarnya kan kita harus sadar dulu, oh ternyata saya udah mentok di sini gitu ya. Karena iya, misalkan, oh yang saya lakukan ini rutinitas, oh yang saya lakukan ini tidak menambah ilmu saya atau menambah kedewasaan diri saya gitu. Tidak menambah network atau apa gitu. Tidak menambah value sih intinya. Itu berarti udah mentok menurut saya ya. Nah, di situ saya oke, saya harus melompat kemana nih yang bisa berkembang gitu. Jalannya nggak akan smooth, pastinya nggak akan smooth. Sampai saya berada di titik sekarang itu, apa ya, untuk menemukan support system yang tepat tuh, pindah-pindahnya tuh lumayan tuh. Dan ikut beberapa tim, ikut beberapa kelompok kerja yang di luar zona nyaman banget, nggak ada nyambung-nyambungnya sebenarnya tadi. Seperti misalkan yang personal staff of presidential spokesperson, itu kayak, tadinya saya sama sekali nggak nyangka, kayak, ya siapa sih yang bakal tahu gitu di usia segitu gitu kan usia dapat betul. 24 tahun 25 tahun berada di situ terus ternyata dapat kesempatan untuk belajar di sana ya kesempatan nggak datang dua kali jadi begitu ada kesempatan go get it. Nah, dan itulah kenapa Kak Diva juga sering menjadi Indonesian delegates dalam beberapa forum internasional ya, like Iya ISIS itu juga sebenarnya pernah. masih ada lagi cuma Iya, nggak iya, ditulis. masih banyak sebenarnya. Tapi itu salah satu mungkin yang bisa teman-teman jadikan contoh juga ya Kak Diva untuk Mungkin ini cari. juga sih. Kadang kalau misalkan dilihat gitu ya waktu saya jadi yang delegasi-delegasi itu kan lebih pada tim kesenian ya. Jadi Hmm. kebetulan saya itu di apa ya, di lesin kesenian sama orang tua saya dari kecil. Oh Saya tuh iya, sempat iya. mikir, saya tuh selalu mikir kayak ini buat apa sih, ini buat apa? Saya selalu mikir Iya. gitu kan. Ternyata saya baru mendapatkan manfaatnya tuh ketika SMA. Jadi ketika SMA itu saya mulai pertama kali menjadi delegasi kesenian Indonesia untuk ke Belanda waktu itu. Belanda sama Wah, itu Perancis. Kak Diva ngapain? Nari, Nari, nyanyi? nari. Oh, wow. Heeh. Nari Nah, apa di Kak situ Diva saya kayak, masih ingat nggak? "Hmm, Nari apa waktu waktu yang di itu? Belanda itu nari Jawa. Oh, iya, iya.
Macem-macem sih, nggak cuma Jawa, emang belajar semuanya kan. Nah, di situ saya kayak, oh ternyata ini manfaatnya. Jadi kadang kita harus menjalani dan didera-dera bertahun-tahun dulu baru bisa merasakan manfaatnya gitu. Betul, Dan betul. kalau dilihat kan nggak ada nyambungnya ya seni sama IT, cuma Iya. ya itu kesempatan nggak datang dua kali gitu. Jadi ya bersyukur juga sih waktu itu ngambil kesempatannya. Betul. Kalau yang aku lihat tadi dari perjalanan Kak Diva sampai banyak sekali pengalaman dari hal yang ditekuni dan hal yang disukai juga di tengah-tengah perjalanan karir Kak Diva. Selain itu juga ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu kayak buat apa sih gue belajar ini, tapi kita nggak pernah tahu kayak apa yang akan membawa apa yang akan membuat kita pergi ke suatu tempat gitu loh. Siapa tahu itu tuh Bener, hal yang kayak sekarang kita keluhkan gitu. bener, bener banget, itu bener banget. Itu apa ya, kayaknya keuletan untuk terus dan komitmen untuk terus belajarnya Kak Diva sih yang keren banget. Dan tadi aku juga menyoroti salah satu poin Kak Diva kalau kita harus menunjukkan bahwa kita bisa dikasih tanggung jawab lebih besar. Uh, Banyak anak-anak muda sekarang nih Kak Diva yang jadi yang diberikan kesempatan mengambil posisi-posisi untuk ada di content creator, terus ada juga desainer atau videographer gitu. Dan ini tuh profesi-profesi yang sekarang tuh muncul gitu, youtuber gitu, yang dulu tuh nggak ada kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak Diva sendiri nih terkait fenomena ini, itu gimana untuk teman-teman kita yang udah menjurus ke bidang sana itu untuk dijadikan karir? Eh ini tapi saya ngomong berdasarkan pengalaman hidup ya, kalau sok bijak Iya, gitu. iya, iya, iya. eh Aku suka, kami semua aku suka. suka yang sok bijak gitu ya. Eh, Bagus kalau udah tahu mau ngapain. Karena banyak orang yang sampai usia tuh kayak, sebenarnya saya tuh mau ngapain sih dalam hidup gitu. Betul, betul. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu dari muda, oh saya mau ngelakuin itu, ya bagus justru. Karena kamu bisa memulai lebih dulu, memulai lebih cepat dibanding orang lain. Hmm, Tapi jangan menutup kemungkinan nanti di masa depan kamu punya profesi lain. hmm, Tuh. Karena kalau kita lihat misalkan ya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ada gitu orang berprofesi sebagai youtuber, kan nggak ada kan. Berarti nggak iya, menutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan profesi kamu akan berganti juga, dihilangkan oleh profesi yang lain. Jadi selalu adaptif, selalu siap-siap, selalu belajar teknologi terbaru, selalu berusaha literate digital, digital literate. selalu Hmm. adaptif, selalu siap-siap. Karena kita nggak tahu Hmm. pekerjaan kita sekarang bakal masih ada atau enggak 10 tahun mendatang. Betul. Wah. Nah, satu lagi Kak Diva tadi tentang support system. Kalau untuk Kak Diva sendiri, sebenarnya siapa sih support system yang paling signifikan? Selain tadi yang Kak Diva sebutin bisa jadi lingkungan kerja, mungkin teman-teman. Kalau untuk Kak Diva sendiri, gimana? Satu, orang tuaku ya. Ini penting banget. Ini tuh bukan klise. Tapi gini, jadi dari kecil saya tuh selalu dididik, salah, bukan dididik, di brainwash bahwa Iya. pendidikan itu bukan soal nilai, bukan soal menghafal apa, tapi pendidikan itu selalu tentang membentuk pola pikir. Maka dari itu orang tua saya itu selalu apa ya, mendera saya, membentuk saya untuk tidak mudah menyerah. Misalkan saya harus berangkat sekolah 1,5 jam sebelum sekolah masuk, ataupun waktu kecil banyak les, atau mungkin menghadapi kesulitan waktu semasa sekolah saya pernah dibully gitu, tapi ibu saya tuh kayak nggak apa-apa, coba terus fight dulu di situ, kalau benar-benar kamu setelah 1 tahun gak tahan kamu boleh pindah, tapi tetap saya tahan gitu. Jadi Iya. saya selalu bersyukur, terutama ibu saya tuh selalu membentuk pola pikir saya untuk selalu kuat, untuk selalu nyoba, untuk gak pernah takut. Dan itu Wah. kadang bikin apa ya, orang lain kayak cewek mandiri banget sih kayak gitu. Kadang kayak gitu. Tapi itu penting banget sih, support system pertama dari keluarga, dari orang tua. Kedua, keluarga besar saya. Jadi saya alhamdulillahnya punya sepupu-sepupu yang heboh dan selalu bisa memberikan pola pikir yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jadi ada sepupu saya yang di bidang ekonomi, misalkan saya jadi pembicara kayak gini nanti,
karena ada yang komentar pasti Diva nih harusnya gini 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 gitu. Dan saya tuh seneng kadang kalau dikasih masukan atau dikasih kritik kayak gitu, karena saya jadi punya saya jadi tahu oh orang lain tuh ngeliatnya gini ya, dari dari Iya, latar belakang ini akan kemungkinan punya sudut pandang begini kayak gitu. betul. Kemudian sahabat-sahabat saya sih, karena sahabat saya tuh mayoritas jurnalis, dan mereka tuh ya Hmm, Allah kritis banget ya, innalillahi. Bener-bener yang kayak itu salah iya. tahu harusnya gini 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 kayak gitu, jangan gini gini. Wah Tuh itu bagus bener-bener kan, sih. teman yang baik tuh bukan yang membenarkan kata-kata kita kali ya, tapi yang Hmm. berkata yang benar ya untuk kita. Ini sih mereka Ini selalu kayaknya berkata yang benar deh. iya, dengan kekritisan mereka ini juga kayaknya udah pada datang nih teman-temannya Kak Diva, ada Kak Ivan Dari tadi tadi ya, di Semarang, hai. Hai Ivan. Selamat datang teman-teman di berbagi Wey, ini dia lagi. musisi di mana ya? Musisi di Semarang. Pasti nggak? Oh wow. Jadi Ini ada Hank banyak juga Soklay. Soklay yang itu mana Kak? adalah di atas-atas ada Hank Soklay. Soklay itu kalau nggak salah orang Vietnam. Kalau nggak salah. Dia Oh, dapat beasiswa S2 di Prancis. Dia juga pemerhati tata kelola internet. Dia lebih muda. oh, Makanya ini saya tuh kadang suka gemes kayak, aduh orang Indonesia nih harusnya lebih banyak lagi gitu. Masa kita kalah dari tetangga-tetangga kita. iya. Iya betul-betul Indonesia butuh pemerhati dan pelaku-pelaku tata kelola internet lebih banyak Yang lagi. pertama ada Gulo. Ini kayak nanti Gulo bisa jadi pembicara selanjutnya deh di Didik Edu. Boleh banget, nanti aku Yes, minta ya internet kontaknya. kenapa nih? Kak, nanti aku hubungin Aduh, ya. internet kenapa? Jangan lupa juga untuk ikuti dididik. Gimana Kak Diva? Oh, kayaknya agak galak internet. Kak Diva udah kesambung Ya, lagi? udah. Tips. Oh, oke. Okay. Iya sih, Ya, tadi agak begitulah kecepatan internet di Indonesia. ya, belum adil bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Apa itu keadilan internet? Nah, itu keadilan internet. Nah, Kak Diva tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru tadi ya, terakhir tentang support system. Nah, setelah katakanlah misalnya nih adik-adik kita, mereka udah punya support system, mereka udah tahu mereka mau kemana, terus misalnya mereka mau menjadi penerus Kak Diva untuk terjun ke Penerus. dunia tata kelola internet. Itu apa sih yang harus dilakukan? Kayak pertama tuh harus kemana gitu? Apakah mereka harus mengambil jurusan tertentu, katakanlah kalau mau kuliah, atau mungkin setelah kuliah nanti mereka harus cari kerja di mana, atau mungkin ada organisasi yang bisa mereka ikuti supaya nanti mungkin bisa jadi penerus Kadipa di tata kelola internet. Oke. Okay. Organisasi tata kelola internet di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang bisa diikuti untuk mahasiswa atau pelajar mungkin saya cuma tahu dua ya yang buat anak muda. Satu Internet Development Institute yang mana saya menjabat sebagai ketua. Kemudian ada lagi Youth Internet Governance Forum Indonesia kalau tidak salah. Itu juga bisa dicek nanti, dia juga sama fokusnya pengembangan diri anak muda. Cuma kalau saya sih tentunya akan mempromosikan Internet Development Institute. Sebenarnya tuh kenapa saya mendirikan Internet Development Institute waktu itu ya karena gemes, karena di dunia tata kelola internet masih didominasi sama muka lama gitu istilahnya. Dan sengaja mendirikan ini supaya banyak anak Indonesia yang mau tergabung. Kemudian nanti development-nya adalah kita berusaha supaya anak-anak muda ini mendapatkan fellowship atau ikut pertukaran ya, ya fellowship lah ya bahasanya. Fellowship lah apa ya Indonesianya ya, kayak beasiswa sebentar gitu, untuk nanti ikut diskusi terkait tata kelola internet secara global atau secara regional seperti Asia Pasifik. Nah, selain pengembangan dirinya ke dunia global, tapi juga nanti dikenalin nih siapa aja sih bukan penjalan ya, yang menjalani atau aktor-aktor yang menjalani tata kelola di internet di Indonesia. Seperti misalkan ada Kominfo pastinya. Kemudian ada lagi yang namanya Panji yang mengelola nomor domain. Kemudian ada namanya Arji yang mengelola IP address. Kemudian ada, bukan mengelola sih kalau Arji, IDNIC itu mendistribusikan IP address. Kemudian ada lagi IGF, Internet Governance Forum, yaitu forumnya tata kelola internet di Indonesia. Jadi
masuklah kamu ke Internet Development Institute, daftar sebagai anggota komunitas ataupun sebagai BPH, Hmm. nanti kamu akan banyak mendapatkan kesempatan itu. Oke, jadi cemplungkanlah diri kamu ya ke lautan lautan tata kelola internet. Jadi Hmm, ketemu dulu aja sama orang-orangnya yang betul. satu ini ya, satu pemikiran ya. Karena kadang apa ya? Karena saking sedikitnya. Maksudnya kalau startup mungkin udah banyak ya. Jadi Hmm. nggak susah untuk ketemu orang yang pernah kerja di startup. Tapi orang yang Ya, pernah bekerja atau nyemplung di dunia tata kelola internet tuh jarang banget. Jadi mau nggak mau harus agak sedikit berusaha, harus agak mencari gitu. Dan tadi saya mau ngomong apa? Oh ini, tadi kan ditanya butuh background apa sih gitu, butuh kuliah apa? ya. Apapun, apapun. Sekarang di ID Institute itu, misalkan saya tuh bidangnya latar belakang komunikasi. Kemudian ada Mira yang latar belakangnya hukum. Kemudian kita Hukum. punya Nike yang latar belakangnya ekonomi syariah. Bukan asuransi syariah kalau nggak salah. Kemudian ada lagi Sherry yang latar belakangnya IT. Kemudian kalau tidak salah ada yang latar belakangnya sastra Inggris itu si Mai. Itu bisa dari latar belakang apapun. Karena itu tadi seperti yang saya bilang di awal banget, dunia tata kelola internet itu egaliter, siapapun bisa bergabung, nggak ada senioritas, nggak ada junioritas. Asalkan kamu mau belajar, asalkan mau nyemplung, gampang. Gampang lagi, nggak gampang, maksudnya Oke. adalah jalannya. Gampang karena udah belajar dan banyak bimbingan juga ya, Kak Diva tadi Betul. Kak Diva cerita. Jadi saya aku ini latar belakang pendidikannya pendidikan nih Kak Diva, pendidikan guru. Itu berarti bisa juga ya Kak Diva untuk Bisa, bisa. masuk. Karena Itu tadi itu multi stakeholder kan internet itu. Internet itu kan nggak cuma ya orang IT aja gitu. Semua pengguna internet ya pasti di stakeholder gitu. betul betul. Lalu misalnya nih pekerjaan katakanlah misalnya ada juga yang berlatar belakang apa ya, ya katakanlah guru lah ya seperti aku, lalu ada kemungkinan posisi apa sih yang bisa diisi gitu Kak Diva dengan di tata kelola internet ini dengan latar belakang pendidikan misalnya, bisa jadi apa sih nantinya? Oke. Satu, eh, sekarang kan lagi rame banget edutech ya. Sebenarnya Mm-mm. itu kita butuh, kalau saya kemarin-kemarin tuh saya aduh, bukan apa bahasa ikut berkolaborasi dalam peta jalan anak, peta jalan perlindungan anak di dunia digital. Kalau tidak salah sih, saya lupa nama organisasi atau ininya, kelompok kerjanya. Itu kan pasti Mm-mm. butuh guru ya, karena guru itu kan yang selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan anak-anak, yang tahu anak-anak di sekolah bagaimana, yang tahu anak itu butuh internet tuh buat pelajaran apa aja atau untuk bertugas apa aja gitu. Itu satu. Kemudian kedua, selain terkait anak, tentunya untuk pengembangan guru itu sendiri pasti butuh juga lagi apa namanya trainingnya, terus kemudian butuh lagi kerjasama dengan berbagai lembaga yang memang terkait pendidikan guru. Kemudian yang ketiga, kalau mau berkembang di luar uh, bukan platform, kalau mau berkembang di luar jurusan pendidikan itu banyak banget sih. Misalkan kayak di bidang banyak kok yang nyebrang dari pendidikan tuh ke bidang komunikasi kalau nggak salah ya. Karena misalkan Iya, uh, jadi content creator tadi ataupun jadi marketing iya. communication tadi. Jadi Mm. kayaknya banyak banget. Tapi kalau mau ditata kelola internet itu sih pertama itu, oh ID Cop, sorry saya baru ingat namanya, Child Online Protection itu. Oh, Kalian mau ikut di tata kelola internet bagi guru. mm. Ya, jadi banyak banget ya pilihannya Kak, kalau kita mau cari dan Mm-mm. itu tuh baru dari satu bidang aja tadi. Belum lagi nanti dari bidang-bidang yang lainnya. Teman-teman juga boleh bertanya ya kalau mau nanya bisa di kolom komentar atau nanti bisa klik fitur pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Kita masih sama Kak Diva di sini. Kak Diva ini konsultan uh, komunikasi pemerhati tata kelola internet juga. Wah, seru banget nih Kak Diva, aku banyak belajar juga dari sini sebagai seseorang yang kayak oh, di tata kelola internet itu apa sebenarnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga udah terbuka pikirannya dan tadi mendengar banyak dan mudah-mudahan mendapat banyak inspirasi juga dari Kak Diva. Nah, Kak Diva, kalau rencana
masa depan Kak Diva sendiri apa sih? Kayak sekarang kan Kak Diva ada di Australian Council for Educational Research nih sebagai communication consultant. Nah, apakah Kak Diva nanti mau lanjut menerusi menggeluti dunia ini atau nanti ada rencana kemana gitu? Sebenarnya saya tuh sangat suka dengan dunia riset. Jadi sebenarnya saya mau jadi peneliti tadinya. Cuma di Indonesia itu sepertinya sulit ya jadi peneliti. Lebih banyak kesempatan di peneliti itu kalau di dunia luar gitu, di luar negeri maksudnya. Dan tentunya saya mau tetap berada di dunia tata kelola internet karena itu masih banyak banget yang perlu dieksplor. Terus ini ada yang pertanyaan lagi, bisa mau S3 nggak? Iya, mau S3 nggak Kak Diva? Saya tuh pernah ini ya, dapat masukan ya, kayak petuah dari kaprodi saya waktu S2. Dia bilang begini, S3 itu bukan lagi terkait pembuktian diri, S3 itu bukan aktualisasi diri, S3 bukan ajang sombong-sombongan mencari gelar, Betul. tapi benar-benar sebuah abdicated apa ya, pembaktian kepada dunia akademis. Karena jalan S3 itu jauh lebih sunyi dan lebih sendiri. Jadi saya nggak paham tuh maksudnya. Tapi ketika saya menjalani yang namanya tesis, saya paham sekarang. Karena tesis aja sudah sebegitu panjangnya prosesnya, apalagi disertasi. Tapi kalau ditanya mau, mungkin nanti di masa depan mau. Tapi sekarang belum tahu. Belum tahu betul bekal juga ya Kak Diva untuk melakukan tadi pembuktian dan pembuktian pada dunia akademik. Kurang lebih aku merasakan apa yang Kak Diva rasakan terkait tesis. Jadi luar biasa sekali. Selamat ya Kak Diva, kemarin sudah lulus. Lagi tesis ya berarti? Kebetulan iya. Jadi, wah iya terasa juga ya gitu kalau makin di sini pembuktian dan bakti tadi. Nah, Kak Diva, ini kan Kak Diva tadi cerita tentang perjalanan karirnya Kak Diva gitu. Nah, terus tadi aku juga ngelihat banyak prestasi-prestasi Kak Diva juga gitu. Boleh diceritain nggak di forum yang Asia Pacific Network Information Center ini apa sih yang paling Kak Diva soroti dan menjadi titik yang kayak wah gila nih ya, aku harus melakukan sesuatu untuk Indonesia, atau mungkin ada cerita-cerita apa di sana gitu yang mungkin bisa dibagi sama teman-teman. Oke, pertama yang paling membakar diri saya itu adalah jadi yang punya kesempatan untuk terpilih ikut Academic Fellowship tahun itu kalau tidak salah sebanyak 150 sampai 200 orang. Tapi yang terpilih dari Indonesia itu hanya 3. 3 orang ya. Dari Bangladesh itu ada 50. Dari Bangladesh itu ada 50. Saya kayak, kenapa kita bisa kalah dari Bangladesh? Terus kayak, oh tidak bisa. Ini harus makin harus makin banyak anak muda yang mau ditarik, ayo ikut fellowship kayak gitu. Karena ketika fellowship itu kan yang dibahas bukan cuma sekedar bahkan kita nggak ada waktu jalan-jalan gitu ya. Itu kita benar-benar ikut banyak diskusi, ikut pembentukan, kita belajar bagaimana membentuk regulasi saat itu APNIC, berarti regulasi terkait IP address. IP address itu kayak alamat internet tapi bentuknya angka. Iya panjang itu ya. Ya, yang angkanya biasanya kita cari orang dari situ nggak sih? Yang biasanya 265 titik ya, 265.0.0.1 misalkan gitu ya, itu contoh doang. Jadi kita perlu ada regulasi terkait itu. Kemudian ternyata bentuk IP address itu sudah yang versi 4-nya habis, ada versi 6-nya, kemudian ada lagi yang namanya pengamanan IP address, jadi banyak banget. Dan yang paling membakarnya itu tadi, kenapa bisa lebih banyak anak Bangladesh terpilih dibanding Indonesia? Saya kayak bahkan dari segi juga kuantitas aja udah kalah ya, maksudnya 3 banget, 3:50 tuh. Itu kayak wah, padahal kan orang Indonesia banyak banget ya. Betul. Terus selain itu ya
selain Bangladesh tuh ada lagi banyak. Sama ini sih, pemahaman kita terkait apa aja sih yang ada di dunia internet tuh kurang banget. Kayak saya pikir selama ini saya udah tahu banyak, ternyata kurang. Seperti Iya. misalkan, oh yang perlu ada lagi yang perlu diregulasi namanya apa sih, saya sampai lupa. Bukan cybersec, saya lupa cyber security-nya, tapi saya agak lupa namanya, tapi intinya banyak banget pengamanan terkait IP address dan ASN Iya. yang perlu diketahui juga dan ternyata perlu diregulasi juga gitu. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, sementara semua orang udah hampir menggunakan internet, ya kebangetan aja sih, kelewatan. Betul. Sama ternyata masalah terkait internet shutdown itu tidak hanya dialami oleh Indonesia. Mayoritas negara Asia itu juga mengalami yang namanya internet shutdown. Jadi waktu itu eh, kita ada sekitar kita ada semacam presentasi terkait regulasi apa sih yang mau kita ajukan gitu. Dan waktu itu ada anak-anak dari Filipina, Thailand, Korea itu mengajukan ada regulasi terkait internet shutdown gitu. Saya mikir, oh, ternyata bukan cuma Indonesia yang ngalamin ya gitu. Ternyata Iya. pemerintah negara lain juga melakukan hal tersebut dan uh, tidak ada yang belum ada yang bisa mengintervensi. Padahal internet itu bisa dibilang sudah menjadi hak kita untuk sebagai manusia, sebagai warga negara gitu. Kita Iya. boleh mendapatkan internet, mendapatkan akses internet. Betul. Harta tahta kuota gitu ya. Iya, bener. Kuota Nah, itu kayak penting banget sekarang. benar udah bagian jadi dari kehidupan berapa menit galat aja ada internet shutdown itu langsung ya, aku tidak terhubung dengan dunia. Kayak aku ngapain lagi dalam hidup ini? Ibaratnya kalau tadi dari penjelasannya Kak Diva, kayak Indonesia tuh tahu kita tuh sering hujan atau bahkan kita bakal ada hujan gede gitu, tapi payung kita belum siap gitu untuk melindungi kita dari hujan-hujan itu gitu. Sering juga nih Kak Diva aku dengar cerita dari teman-teman guru. Sekarang tuh pembelajaran daring itu kan otomatis mereka berinteraksi banyak dengan mahasiswa atau dengan siswa mereka dengan um, teknologi Google Form misalnya. Tapi kadang saking mereka jagonya, saking cepatnya, mereka tuh melewatkan instruksi, mereka melewatkan aturan, mereka melupakan banyak hal gitu. Dan um, sebenarnya gimana sih Kak Diva caranya biar kita bisa menyadarkan ya kalau untuk aku mungkin untuk murid-murid aku atau adik-adik kita gitu kayak hati-hati pakai internet gitu atau misalnya lebih apa ya ya lebih boleh cepat tapi lebih hati-hatilah gitu untuk menggunakan itu semua gitu sebenarnya apa sih yang harus mereka ingat saat mereka menggunakan internet itu Kak? Satu, selalu ketahui bahwa apapun yang kita lakukan di internet itu ada jejak digitalnya. Oke, Anggiri hilang lagi dari internet. Oke. Iya. Halo, ada. Oke. Satu, selalu ketahui bahwa apapun yang kita lakukan di internet itu pasti ada jejak digitalnya, meskipun udah pakai VPN. Kedua, eh, jangan apa ya, jangan kesusu. Ini kita butuh nggak sih buka web ini kayak tadi misalkan kita buka web terus tiba-tiba dia mau ngambil semua cookies dan cache-nya, butuh nggak sih kita buka web ini atau sebenarnya kita bisa nyari dari forum lain atau dari tempat lain atau dari blog lain, karena ya kalau data kita diambil semua kita juga yang rugi kecuali memang kita nggak bermasalah ya dengan itu. Iya. Jadi ya itu, digital literasi bukan hanya sekedar membaca tapi memahami sampai tingkat konsekuensinya apa. Kayak tadi misalkan lagi ujian terus baca buru-buru jadinya kan kelewatan juga, jadinya nggak bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi saya rasa ini semua tuh sudah menjadi budaya yang terbentuk oleh teknologi dan digital karena semua serba cepat. Jadi untuk mengubah budaya tuh bukan cuma pekerjaan satu orang, bukan cuma pekerjaan guru, bukan cuma pekerjaan orang tua, tapi semuanya. Jadi kalau mau mengubah budaya, gimana caranya supaya orang tidak terburu-buru membaca sesuatu di internet, misalkan baca berita cuma judulnya doang, itu perlu diingatkan terus-menerus. Kayak
ingat nggak dulu mungkin zaman kita SD tahun 2000 sampai 2006 gitu ya, Mm-mm. orang tuh susah banget ngantri, diajarin ngantri sampai harus dibikin line gitu. Tapi sekarang Iya. orang Indonesia bisa loh ngantri di KRL gitu. Karena itu dibiasakan. Jadi mau nggak mau harus sama-sama membiasakan kalau mau mengubah budaya tidak terburu-buru membaca sesuatu atau tertrigger sesuatu. Mm-mm. Dan itu bisa diubah kok ya Kak. Mm-mm. Nanti aku sampaikan juga sama teman-teman ya Kak Diva. Dan tadi sih berhubung sama budaya juga, termasuk bagaimana kita memang belum belum di dunia nyata pun, tidak hanya di dunia maya, belum punya regulasi misalnya untuk menghormati privasi orang lain gitu. Banyak nih konten-konten di Betul, media sosial sekarang yang udah aja diambil tanpa konsen dari um, orang lain gitu. Sementara di beberapa negara lain, misalnya kayak di Australia, kita nggak bisa sebagai guru nih, kita nggak bisa ngambil foto murid kita gitu aja gitu, bahkan harus izin dulu betul, sama orang tuanya untuk betul. ambil foto mereka gitu. Karena kan anak di bawah istilahnya yang masuk dalam kategori anak itu kita harus nanya willnya siapa namanya, orang tua atau apa sih namanya, ahli, bukan ahli, wali sorry, Wali ya, ya, ya. susah banget nih nemu katanya wali. Betul betul Kak. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa mengubah itu ya Kak Diva, apalagi teman-teman yang menyimak malam ini. Dan teman-teman yang baru gabung jangan khawatir, karena siaran langsung berbagi layar bersama Didik malam ini juga tetap bisa teman-teman tonton dari awal sampai akhir di Instagram @dididik_edu. Jadi jangan lupa ikutin Didik Edu dan Kak Diva setelah ini. Nah, Kak Diva, ini sepertinya kita sebentar lagi waktunya habis, tapi tentunya mudah-mudahan silaturahmi kita tidak. Senang sekali bisa ngobrol sama Kak Diva. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak pernyataan dari Kak Diva, pernyataan akhir dari Kak Diva terkait tadi peran anak muda dalam regenerasi tata kelola internet? Paling ke fokus tadi 3 hal itu kali ya, kayak masalah besarnya. Satu, pemahaman bahwa eh, teknologi bukan panacea itu, karena banyak banget orang yang menganggap eh, kan sekarang banyak ya perusahaan yang kayak aduh, mau bikin aplikasi padahal nggak tahu buat apa gitu, padahal belum tentu butuh gitu. Jadi kadang ya teknologi bukan panacea lah, teknologi bukan obat segala permasalahan di muka bumi ini gitu. Kedua, eh, ketahui bahwa sekarang sudah terlalu banyak too big to fail tech companies yang mana itu perlu diregulasi dan perlu kita awasi bersama sebagai pengguna. Terus yang ketiga tadi, ya lupa lagi tadi apa ya? Pokoknya ini kedua, ketiga, semoga RUU PDP cepat disahkan. Dan kalaupun sudah disahkan, kita juga sebagai pengguna internet harus tetap mengawasi semua stakeholders internet yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Tadi terkait regulasi itu ya. Mm. Baik, Kak Diva senang banget malam ini bisa ngobrol banyak sama Kak Diva. Sama-sama Ini lagi. catatanku banyak banget ya ini. Seneng Semoga banget bisa bermanfaat ya. belajar. Iya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dan bisa bagi-bagi juga Amin. sama teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa ikutin tadi di Didik Edu sama Instagramnya Kak Diva juga, @suaradiva. Terus Kak Diva, semoga Kak Diva sehat-sehat dan sukses Amin. Anggi juga. terus. Amin. Iya, nanti kita ketemu lagi Lulus dan kita, S2-nya. ya amin, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton ya. Eh, dari diskusi ini tadi kita udah belajar tentang tata kelola internet, terus apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pemuda, dan tadi juga mendengar apa sih yang dibutuhkan untuk kita supaya bisa bertahan dan bisa jadi generasi yang bisa diandalkan baik untuk generasi selanjutnya maupun generasi-generasi sebelum kita. Kalau begitu teman-teman, saya Anggi Auliani Suharja pamit bersama Kak Diva. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan berbagi layar bersama di Didik Edu. Sampai jumpa lagi di berbagi layar minggu depan. Terima kasih Kak Diva. Makasih banyak Selamat Anggi, makasih banyak di Didik sehat. Edu. Sehat-sehat semuanya. Iya, sehat semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.